Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Tayyib, mana darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Tayyib. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Hayya nabda bil basmalati ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya Ustazah akan mengabsen kehadiran dari anak-anak terlebih dahulu. Perhatikan ya. Ahmad hadir, Muhammad hadir, Laila hadirah, Durin Maknun hadirah, Widya Hidayatul hadirah, Umar hadir. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir dan tidak ada yang absen. Semoga anak-anak diberikan kesehatan selalu ya. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini kita akan mempelajari tentang apa materinya? Tentang apa temanya? Yang kemarin? Iya, mufradat tentang apa kemarin? Iyadatul mardha, mengunjungi orang yang sakit. Jadi apabila teman kalian, tetangga kalian, kemudian saudara-saudara kalian ada yang sakit, hendaknya kita sebagai muslim harus menjenguknya dan juga mendoakan kesembuhannya. Iya, pintar sekali. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari qawaidnya. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang mufradatnya, sekarang hari ini kita mempelajari tentang qawaidnya atau qaidah-qaidahnya. Qaidahnya tentang apa? Fi'il madhi. Tentang apa? Iya, tentang fi'il madhi. Jadi nanti kita akan belajar mengenai pengertian fi'il madhi, kemudian apa ciri-cirinya fi'il madhi, kemudian juga contoh dari fi'il madhi, dan kita akan membuat kalimat yang mana kalimat tersebut atau jumlah tersebut mengandung fi'il madhi. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Sudah, pandai sekali untuk kelas 8 ini. Kita tepuk tangan bersama ya agar semangat. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu qawaid tentang fi'il madhi. Bab 6, iyadatul mardha, menjenguk orang yang sakit. Nah, di bab awal ini ada pengertian fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il dalam bahasa Arab memiliki suatu arti bentuk pekerjaan. Jadi, fi'il itu artinya adalah pekerjaan. Sedangkan madhi berasal dari kata bahasa Arab madha yamdi, artinya telah berlalu. Jadi, fi'il madhi adalah suatu bentuk kata kerja bahasa Arab yang menunjukkan suatu kejadian yang telah berlangsung di masa lampau. Nah, untuk contoh-contoh fi'il madhi ada banyak sekali. Kita akan mempelajari tentang iyadatul mardha. Jadi mufradat-mufradatnya itu masih terkait dengan iyadatul mardha. Contoh, dhahaba, pergi. Dhahaba itu adalah fi'il madhi yang artinya adalah pergi. Contoh di dalam jumlah adalah dhahaba aliyun ilal mustashfa ma'a usratihi. Artinya, Ali pergi ke rumah sakit bersama keluarganya. Nah, di sini kan ada lafaz atau kata dhahaba. Dhahaba ini merupakan fi'il madhi karena dia adalah pekerjaan, suatu pekerjaan, yaitu pergi. Yang mana pergi ini adalah
sesuatu yang sudah lampau di sini. Dhahaba Aliyun ilal mustashfa ma'a usratihi. Berarti Ali ini sudah pergi atau berangkat ke rumah sakit bersama keluarganya. Nah, contoh yang kedua adalah ishtaro. Ishtaro ini artinya membeli. Contoh dalam jumlah adalah ishtaro zaitun ad-dawa'a minasyidaliyati. Ishtaro artinya membeli. Zaid membeli obat dari apotek. Nah, di sini ishtaro mengandung fi'il madhi yang mana sudah lampau kejadiannya atau pekerjaannya atau kegiatannya. Jadi bisa diartikan Zaid telah membeli obat dari apotek. Kemudian ada lagi contoh da'a, artinya adalah berdoa. Contoh dalam kalimat da'at Fatimatu li shadiqatiha bisyifai, artinya Fatimah mendoakan atau berdoa untuk temannya dengan kesembuhan. Atau bisa diartikan juga bahwa Fatimah ini sudah berdoa atau telah mendoakan temannya untuk kesembuhannya. Kesembuhan dari temannya Fatimah ini. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh dari fi'il madhi. Contohnya apalagi? Nasoro, menolong. Kemudian apalagi? Fa'ala, bekerja. Kemudian apalagi? Amaro, memerintahkan, dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan pada tanda fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu mempunyai tanda-tanda. Di sini ada tanda tak taknis sakinah. Apa itu tak taknis sakinah? Yaitu tak yang bermakna taknis atau perempuan, as-sakinah yang mati atau yang disukun. Contoh dalam kalimat syakarat Zainabu shadiqatiha ala ziyarati. Nah, di sini ada lafaz syakarat. Syakarat ini dari fi'il madhi asalnya, yaitu syakaro. Kemudian ketambahan tak taknis sakinah berupa tak yang disukun. Jadi ini namanya adalah fi'il madhinya itu untuk perempuan. Kenapa perempuan? Karena ada tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah kan tak yang menunjukkan arti perempuan yang disukun taknya. Kemudian syakarat Zainabu. Nah, kan ada Zainabnya. Zainab itu kan nama anak perempuan. Seperti itu. Jadi kalau diartikan syakarat Zainabu shadiqatiha ala ziyarati adalah Zainab bersyukur atau Zainab berterima kasih kepada temannya karena atau atas kunjungannya. Zainab ini ceritanya lagi sakit, kemudian dikunjungi, dijenguk oleh teman-temannya, kemudian Zainab mengucapkan terima kasih. Ada lagi pada contoh lafaz qad qamatis shalah, yaitu bersegeralah untuk jumenengake atau mendirikan sholat. Di situ ada lafaz qomat. Qomat itu asalnya juga dari fi'il madhi qoma. Kenapa ada tak taknis sakinah? Karena setelahnya juga menunjukkan arti taknis atau perempuan, yaitu pada lafaz as-sholah. Qad qamatis sholah. Nah, untuk selanjutnya ada hukum fi'il madhi. Hukum fi'il madhi ini ada 3, yaitu mabni fathah, mabni sukun, dan mabni dhammah. Mabni fathah pada lafaz akroma. Yang namanya mabni itu pasti tidak bisa diubah, akan selamanya fathah. Contoh lafaz akroma ini yang terakhir adalah huruf ma-nya di fathah. Contoh yang mabni sukun akromna. Ini yang pada fi'il madhinya ya, bukan yang lafaz terakhir. Kalau akroma tadi kan dari fi'il karoma, kemudian dia ditambahkan alif di depannya, jadinya akroma. Kalau mabni sukun akromna berarti yang mimnya itu, bukan yang nanya, karena na ini adalah ziyadah atau tambahan.
Akramna, mimnya di sukun, namanya mabni sukun. Kemudian ada mabni dhammah, akramu, wawunya di mimnya di dhammah. Maaf, akramu mimnya di dhammah. Jadi ada 3 hukum fiil madhi. Kemudian di sini ada mabni majhul. Dari aspek fa'ilnya, fi'il madhi itu terbagi menjadi 2, yaitu mabni maklum dan mabni majhul. Jadi pembagian fi'il madhi itu tidak hanya mabni majhul saja, tapi juga mabni maklum. Jadi ada mabni maklum dan mabni majhul, atau dibolak-balik bisa. Mabni ada 2 untuk fi'il madhi, mabni maklum, yaitu fi'il madhi yang menyebutkan fa'ilnya dalam kalam. Contoh, doroba. Ini membutuhkan fa'il. Sedangkan mabni majhul yaitu fi'il madhi yang tidak menyebutkan fa'ilnya, melainkan maf'ul bih sebagai penggantinya, yakni naibul fa'il. Contoh, dzuriba. Kalau doroba membutuhkan fa'il, kalau dzuriba tidak membutuhkan fa'il. Nah, ini ada tabel fi'il madhi dan artinya. Ada fi'il madhi nasoro, artinya menolong. Ada fi'il madhi khoroja, artinya keluar. Terus ada banyak lagi. Lanjutnya ada jumlah fi'iliyah. Apa itu jumlah fi'iliyah? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il yang digunakan dalam jumlah fi'liyah harus sesuai dengan fa'ilnya. Jika fa'ilnya isim mudzakkar, maka fi'ilnya juga dari mudzakkar. Nah, apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga dari mu'annas, yakni dengan penambahan tak sukun di akhir fi'il. Contoh, hadoro at-tabibu ilal mustashfa. Hadoro ini adalah fi'il madhi, mabni maklum, yang mana dia membutuhkan fa'il yaitu at-tabibu. Artinya dokter hadir ke rumah sakit atau dokter datang ke rumah sakit. Kemudian ada lagi contoh dalam jumlah soro mahmudun nahifan bisababi taifusi. Kemudian ada lagi contoh ishtarat hindun ad-dawa'a minaswaidaliyati. Jadi di sini ada jumlah fi'liyah yang mana ada kata kerja atau fi'il dan subjek, yaitu fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Hadoro fi'il, at-tabibu fa'il. Soro fi'il, mahmudun fa'il. Ishtarat fi'il, hindun fa'il. Dan seterusnya. Nah, ini ada jumlah dan gambarnya. Hadoro at-tabibu ilal mustashfa. Kemudian tadi soro mahmudun nahifan bisababi taifusi. Kemudian ada lagi ishtarat hindun ad-dawa'a minas swaidaliyah. Tayyib, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Berhubung waktunya sudah habis, Ustazah mengakhiri materi pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya di halaman berapa tadi? Halaman 10. Ya, membuat kalimat dengan fi'il madhi atau membuat jumlah dengan fi'il madhi. Buat 5 saja ya. Ya, 5 jumlah dengan fi'il madhi bebas. Kemudian tugasnya nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Fahim tuh? Fahimna, alhamdulillah. Baik, dari Ustazah akhiri. Mari kita baca hamdalah bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.